Iya, kemarin habis apa ya? Ini masih di painting mural, painting mural, kemudian lanjut ada yang minta kain, lukis kain. Oh, bisa juga ya? Iya, painting on tekstil, on silk, kain sutra, kain apa aja. Itu nggak hilang. Oh, dia spesialisasinya memang cat khusus ya, tekstil. Jadi dia kalau dia sudah proses, biasanya kita sertifikat di panas agak lagi. Jadi orderan ada aja nih. Sebenarnya ya unik juga sih, waktu itu kan lagi pelukisan di daerah Kelapa Gading. Terus tiba-tiba ada yang telepon bilang, Pak, masih ingat saya? Oh, 10 tahun yang lalu saya Pak Matthew. 10 tahun yang lalu Pak Matthew yang mana gitu kan? Iya. Rupanya pernah bertemu di sebuah proyek di Bandung 10 tahun lalu. Dia ingat bahwa ada pelukis dan bisa menerima di beberapa jenis bidang lah. Nah dari situ lanjut setelah dari Gading. Jadi secara kerjaan bagus lah sekarang ya. Iya. Ya puji Tuhan lah bro, ada aja gitu. Ya brother, kita berdoa dulu. Mungkin ya. Bro Arthur mau berdoa. Silakan. Ya. Siapa doa? Silakan, Bro Arthur. Oke, saya kencengin ini. Saya yang tutup nanti. Iya. Kita satu doa dalam doa ya. Bapa, Engkau Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Engkau tahu setiap orang yang berharap kepada Engkau. Dan karena kasih-Mu saja Tuhan. Setiap kehidupan itu mendapatkan pemeliharaan. Baik iman, hati, bahkan secara jasmani. Di tengah pandemi corona saat ini Tuhan. Kami masih Engkau pelihara. Dan kami masih Engkau mau pakai untuk boleh menjadi saksi yang baik di hadapan Engkau, bagi kemuliaan Engkau, untuk boleh menjadi bagian dalam kesaksian memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Dari gaya hidup kami, dari perbuatan kami, kami tahu bahwa semuanya ini karena Tuhan saja, sehingga kami boleh berkenan dan boleh ada terpelihara dengan baik Tuhan. Saat ini hamba dan Pierre, di mana hamba mendapatkan satu kepercayaan untuk bisa memberikan kesaksian tentang Engkau Tuhan. Dan biarlah acara ini boleh berlangsung Tuhan untuk memuliakan Engkau saja Tuhan. Sertai Tuhan dalam acara ini sepenuhnya dalam berjalan di hadapan Engkau dengan baik Tuhan, dan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, brother. Ya. Jadi tema kita hari ini sebenarnya alasan pelayanan kita, kenapa kita sebagai orang Kristen melayani, di mana kita melayani. Dan saya ingin bisa mendasarkan pembicaraan ataupun diskusi ataupun kesaksian nanti yang akan disampaikan oleh Bro Arthur dari Matius 25 ya. Ini dimulai dari ayatnya yang ke-31, dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kemarin sempat ada sedikit pembahasan dengan saudara saya. Bagaimana alasan kita memberi ataupun melayani itu karena kita mau menjadi seperti Kristus atau karena Kristus. Gimana kalau dari pengalaman pribadi mungkin dan mungkin pemahaman yang membuat Brother Arthur mau melayani, saya sendiri menyaksikan Brother Arthur melayani dengan luar biasa dan juga terinspirasi dengan cerita-ceritanya. Atau mungkin sebelum itu mungkin cerita ya, apa mungkin dari awal yang mendasari Brother Arthur akhirnya mau menjadi seorang pelayan Tuhan. Iya. Awal saya mengenal Tuhan itu awal-awal tahun 2004 ya. Maaf, bukan 2004. Sorry, sekitar tahun saya lulus SMA. Oh ya, saya angkatan 98 ya. Sorry, 94, maaf. Itu tahun 94 ya. Saya mulai mencari gereja sebenarnya. Karena selama ini sebagai pelajar waktu itu SMA, saya melihat bahwa memang hidup saya kok seperti ini ya. Pada umumnya tidak merasa bahwa dekat dengan Tuhan atau beribadah itu tidak rutin ya. Hidup seperti anak-anak pada umumnya, tidak memiliki pegangan jelas, jadi hidup seperti rutinitas biasa saja gitu ya. Nah, tahun 93 akhir memasuki tahun 94 itu saya lulus SMA ya, kemudian dapat panggilan mendapatkan kesaksian ya, artinya mendapatkan satu kesaksian sebenarnya awalnya dari satu anak dari murid saya yang dulu karena saya sambil sekolah SMA itu sambil mengajar ya ekstrakurikuler melukis di sebuah wadah sekolah. Jadi ada satu guru pada masa saya SMP dan dia melihat kemampuan saya dalam menggambar sehingga ketika saya lulus SMP itu beliau meminta saya untuk membantu di praktek menggambar di sebuah sekolah di mana dia mengajar waktu itu di PGRI Ciputat ya. Nah dari sana ada seorang siswa ya sebenarnya ya bernama Nunu Ismawanti memberikan satu undangan untuk saya berjemaat bergereja di GBI Betani di Wisma Karsa Pemuda Senayan, dan di sana saya beribadah dan ada hal yang saya melihat satu hal yang berbeda tentang kekristenan, dan saya menjadi banyak bertanya, selama ini saya tidak mengalami kegerakan hidup yang secara rohani. Nah, saya tidak melihat bahwa apakah ini karena gerejanya, bukan juga, tetapi
lebih kepada bagaimana saat itu orang-orang muda itu begitu aktif secara rohani, mereka membagikan hidup mereka, mereka datang ke rumah, mereka melakukan satu upaya kasih ya untuk membangun kehidupan rohani saya seperti itu. Nah itu awal panggilan ya. Saya di tahun 94 ya. Nah kemudian dari sana ini dengan gereja yang berbeda, tapi karena langkah-langkah saya itu bertemu dengan orang-orang yang melayani Tuhan, yang kemudian mengundang saya kembali dan untuk bisa mengikuti acara-acara doa. Jadi saya belum menetapkan diri di sebuah wadah gereja di mana saya harus melayani, tetapi saya mengikuti panggilan daripada beberapa undangan gereja yang akhirnya saya iakan dan saya hanya melihat bahwa yang saya layani ini adalah Tuhan, atau yang dalam benak saya bahwa yang saya tahu bahwa karena ini adalah undangan dari Tuhan ya tentang Tuhan, maka itu saya lakukan. Jadi waktu itu saya nggak melihat bendera satu denominasi atau apapun. Nah, di sebuah rumah ya, jadi ada seorang hamba Tuhan yang mengundang untuk ya kita hidup berdoa. Jadi saya mengikuti kegiatan-kegiatan doa dan kemudian ada satu tantangan untuk membagikan kesaksian akan kebenaran itu di daerah Lampung ya, kita untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat di Lampung, dan saya juga mengikuti kegiatan itu gitu. Dan saya melihat bahwa lebih kepada gaya hidup, bagaimana membangun satu hubungan dengan masyarakat di sana, dan kemudian memberikan kesaksian yang indah tentang Yesus saja gitu. Ya, nah impact apa yang terjadi di sana adalah di mana jemaat atau pribadi-pribadi yang kemudian menyambut kita dengan sukacita dan bisa merasakan hubungan itu gitu ya. Dan saya pulang dari sana memiliki satu hal yang kesaksian hidup yang dimana saya merasakan ternyata melayani Tuhan itu juga seperti mengembalikan satu kekuatan dan memberkati diri kita sendiri secara rohani. Saya melihat bahwa saya perlu menghidupkan ini terus, sehingga itu menjadi satu hal yang alami ya untuk selalu memberitakan kebenaran kemanapun. Ya itu awal, sehingga akhirnya tahun-tahun berikutnya saya sempat masuk ke Kalimantan Barat, ke beberapa suku di sana dan memberitakan kebenaran Tuhan juga di sana gitu. Dan itu juga ya dengan membangun hubungan ya. Yang di Kalimantan Barat itu bagaimana ya pengalamannya? Iya, jadi ketika saya tahun 94 mengambil keputusan masuk sekolah teologi, tetapi karakter dari penginjilan ini saya nggak bisa tinggalkan gitu ya. Jadi sambil melayani dan tinggal di konsistori, saya mengambil keputusan waktu itu melayani di GBI Gracia ya. Kemudian dari sana karakter untuk memberitakan Injil itu dari rumah ke rumah itu saya nggak bisa tinggalkan. Sehingga saya tidak bisa terlalu menetap juga sebenarnya di jemaat, tetapi memang harus ada satu ikatan di mana saya harus bertumbuh mempelajari hal-hal yang sifatnya gerejawi, bagaimana memimpin jemaat ya, bagaimana melihat sistem gereja itu terbangun dengan liturgi yang ada, dengan proses membangun jemaat. Jadi hal-hal diakonianya juga berjalan, hal-hal kemajelisan juga berjalan. Nah, saya melihat itu dan saya perlu mempelajari itu semua, sehingga saya harus terikat di sebuah wadah gereja yang satu saat di mana saya mungkin akan mengembalakan jemaat, saya akan lakukan hal yang sama. Tetapi berpadanan dari itu, Tuhan memanggil saya tetap harus keluar untuk mengetuk pintu, untuk melihat orang-orang yang lebih membutuhkan, tidak lebih untuk tinggal di dalam satu gereja dan terpaku pada satu hal tentang jemaat yang hanya ada di gereja,
tetapi kita tidak tahu bagaimana masalah mereka saat mereka keluar dari gereja. Nah itu. Nah kemudian pelayanan penginjilan ini lebih kepada beban hati saya itu lebih kepada jiwa-jiwa dan mengantarkan saya suatu saat akhirnya sampai ke Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat di sana ada beberapa kali saya pergi dan itu juga menjadi satu hal kesaksian yang indah buat saya sebab ini menjangkau orang-orang yang sebenarnya nyaris tidak terjangkau karena ini melalui beberapa puluh suku pedalaman dan saya sampai ke hulu. Di hulu sana ada beberapa suku yang saya datangi dan kemudian saya tinggal di sana beberapa waktu, seminggu, 2 minggu baru untuk proses bangun hubungan dulu. Sampai akhirnya terjadi satu hubungan yang baik dengan suku di sana dan kemudian baru bisa terjadi satu interaksi berbicara tentang kebenaran. Nah itu setelah mereka juga memang membutuhkan itu dan menyampaikan banyak pertanyaan, banyak keluhan-keluhan yang secara sosial juga tentang kehidupan dan akhirnya kembali bahwa semuanya harus dikembalikan kepada ranah kepada Tuhan, di mana setiap pribadi itu harus datang kepada Tuhan. Jadi saya bersaksi kepada kepala suku dan masyarakat di sana tentang Kristus itu gitu. Itu detailnya itu gimana? Ada jiwa ataupun ada berbahaya, sifat resikonya gimana? Yang jelas kita tidak bisa memungkiri tentang apa yang dimaksud dengan okultisme ya, karena setiap area itu tidak sembarang menerima tamu. Kenapa kita harus membangun hubungan dulu dan kenapa kita dalam persiapan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu kita perlu berdoa berpuasa, kita nggak serampangan untuk pergi tanpa satu kekuatan. Jadi waktu itu Tuhan memberkati saya dengan sebuah tim juga. Jadi saya sebenarnya tidak sendiri. Ada beberapa orang yang memang Tuhan sertakan di mana kami memiliki satu misi tertentu khususnya ya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tentunya kita harus sampaikan sesuatu dimanapun kita berada gitu. Nah, saya melihat bahwa karena ini suku adalah wilayah asing buat kami, saya tetap pegang janji Tuhan bahwa ketika dia mengutus murid-muridnya, sebenarnya dia menyatakan janji untuk menyertai sampai akhir zaman. Dan kuasa yang ada di dalam kamu, kita ingat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu janji Tuhan ya, bahwa kamu akan menerima kuasa ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu jelas di setiap akhir Injil sinoptik kita belajar bersama-sama. Tuhan juga menyatakan itu kepada murid-muridnya bahwa pergilah ya, nyatakan kebenaran itu dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu hanya akan lebih terlihat, terasakan memang yang saya alami itu justru terjadi di lapangan, bukan karena ada di dalam sebuah wadah gereja yang banyak kenyamanan, tapi buktinya memang seperti itu gitu. Di mana kita melakukan sesuatu, ya tentu pasti akan ada pergumulan ya, akan ada tantangan, akan ada penolakan, akan ada serangan-serangan tertentu gitu ya. Tapi bukti nyata adalah bahwa dunia ini khususnya area di tempat di mana kita pergi itu memang sangat haus dan membutuhkan kebenaran gitu. Nah, tanpa kita memulai, kita tidak akan tahu ya, sejauh apa masalah itu dan sejauh apa kita perlu membantu dan menolong orang yang ada di satu keadaan seperti itu gitu. Jadi perlu sikap dulu ya, persiapan, kemudian kita lakukan misi seperti itu. Ya ini apa namanya setelah di Kalimantan Barat terus kemudian kemana lagi nih, Bro Arthur?
Sebetulnya saya mengawali langkah itu di daerah Lampung, daerah Manggala sih. Di sana ada seorang hamba Tuhan yang menjadi inspirasi saya, ya namanya Pak Alex, seorang gembala Philadelphia, GBI Philadelphia sebetulnya beliau. Beliau orang yang memberikan hati, diri benar-benar untuk masyarakat di sana dan, membangun jemaat itu dengan tidak mudah. Sebuah gereja yang dibangun yang sering dilempari dengan batu, tetapi kemudian berbalik batu-batu yang dilempari menjadi banyak yang saya ingat itu bisa dipakai untuk membangun dan banyak orang yang benar-benar akhirnya diselamatkan dan bekerja sama dengan wadah inilah kami memberitakan kebenaran di sana. Ada begitu banyak orang-orang yang masih belum percaya Tuhan, bahkan mengandalkan okultisme ya, lebih lebih kepada secara umum kita tahu uh, ilmu-ilmu perdukunan ya banyak di sana, tapi tidak sedikit mereka yang melakukan hal-hal seperti itu berhadapan dengan kuasa Tuhan dan akhirnya berbalik dan bertobat. Nah dari kesaksian hamba Tuhan ini itulah yang saya terinspirasi dan ternyata Tuhan itu masih berkuasa sampai hari ini. Jadi saya juga mengalami di tempat itu di gereja ini satu serangan kuasa kegelapan juga dan dan itu yang terjadi. Bagaimana saya bisa merasakan juga Tuhan melepaskan saya juga ya dari sebuah teluh yang begitu jahat yang hampir merenggut jiwa saya. Oh, Dan dan itu menjadi kesaksian juga yang luar biasa di mana Tuhan dipermuliakan juga di sana. itu Seperti itu. memang seperti itu terasa memang bahwa ada serangan gitu. Percaya atau tidak percaya mungkin, tapi itulah yang saya alami ya karena terjadi di malam hari setelah berdoa dalam kondisi sadar di atas tempat tidur. Saya nggak ngerti, tapi apakah ini karunia? Tapi Tuhan memang memperlihatkan itu. Ya, saya nggak ngerti, tapi secara secara jasmani saya ada di atas tempat tidur dan itu baru pulang penginjilan. Ya, dan mungkin ada orang-orang tertentu yang memang sangat tidak suka dan menyikapi ini dengan cara-cara mereka dan akhirnya mengirimkan sesuatu pada beberapa orang di antara kita yang memberitakan kabar baik itu dan di hari yang sama memang beberapa orang bukan cuma saya saja ya mengalami ini dan kuasa kegelapan itu memang datang dan yang membuat saya lebih mempersiapkan diri dan belajar tentang okultisme dan bagaimana dia masuk dalam hidup diri seseorang ya ya seperti itulah ya agak perlu momen khusus mungkin untuk mengupas ini ya ini satu Ya, pelajaran yang khusus yang saya rasa untuk kesaksian hari ini lebih kepada tadi ya Matius pasal 25 tadi itu berbicara bukan lebih pada kuasa kuasa dan keajaibannya Tuhan itu pasti Tuhan berikan tapi intinya adalah sebenarnya jiwa-jiwa ini ya yang tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, kemiskinan, sakit rohani, ya seperti itu. Tujuan saya datang ke beberapa lokasi di Indonesia di tempat-tempat terpencil ini juga bukan karena sebenarnya bukan karena melihat mencari kuasa Tuhan ya tidak, tetapi karena kita sudah percaya Tuhan itu berkuasa dan percaya maka pelayanan kita itu akan disertai dengan kuasa itu sendiri ya kesaksian firman Allah kita ya saya ingat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 63 ya dikatakan di sana bahwa Yesus berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. wow. Ya, perbuatan daging telah nyata adalah kematian dan sia-sia, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Iya, Iya, ya. Jadi itu 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 mendasari juga ya, maksudnya artinya mendasari pemikiran maupun keyakinan daripada Arthur sendiri untuk melangkah dimanapun Arthur betul, melayani ya. ya betul. Ya artinya sampai hari ini masih sampai hari ini ya waktu itu saya tetap berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan uh, saya ingin ada di dalam satu
wadah yang lebih kuat ya. Artinya saya percaya bahwa saya tidak sendiri. Artinya untuk melayani engkau kita perlu ada di dalam satu lingkungan atau satu komunitas yang benar-benar bergerak secara injili. Itu. Jadi karena dulu saya masih ada dalam sebuah wadah gereja yang banyak menyerukan nama Tuhan, penginjilan, tetapi pada dasarnya kegerakannya kurang keluar. Ya, terlalu banyak berbicara tentang mungkin Pancasila, ya kita tidak boleh menginjil karena itu melanggar undang-undang, hukum, peraturan. Loh, saya nggak menginjil atau mempengaruhi manusia atau agama lain, tidak. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah di mana bahwa kita kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu harus boleh menjadi saksi, baik itu dari gaya hidup kita, ya, baik itu dalam pemberitaan secara langsung, dan ini adalah hal rohani yang tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya undang-undang ya, seperti itu gitu. Kalau mereka memang sudah beragama, kita juga tidak bermaksud untuk memindahkan mereka untuk beragama Kristen ya. Kalau kita pelajari bahwa dalam Injil itu sendiri, setelah kita mendapatkan kasih karunia Yesus, dia adalah juru selamat saya, maka kerinduan saya ingin agar orang-orang juga merasakan keselamatan itu gitu. Jadi lebih kepada hal-hal rohani yang kalau kita baca di dalam Galatia 5 ya, ayatnya yang ke-22, 23, itu jelas ya tentang buah-buah roh ya, tentang kasih ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kan karakter-karakter daripada Tuhan yang harus kita miliki dan harus kita bagikan. Dan dikatakan di kalimat terakhir di sana, tidak ada hukum yang bisa membatasi hal ini. Artinya hal itu bisa diterima oleh semua orang. Gitu. Kita melakukan kasih bagi siapapun. Apakah kasih bisa ditolak oleh orang-orang berkeyakinan lain? Tidak. Kasih itu bisa diterima oleh semua orang. Seperti itu. Jadi sehingga tujuan kita memberitakan Injil ini lepas daripada kata kristenisasi itu sendiri, tetapi lebih kepada membagikan hati Tuhan, ya, Sang Pencipta langit dan bumi itu gitu, ya. Apa yang Yesus Kristus juga lakukan. Intinya setiap orang bisa melihat ke sana bahwa Yesus sendiri tidak menyatakan bahwa ini hanya eksklusif bagi golongan tertentu, bagi suku tertentu, atau orang Yahudi tertentu. Ya, kita tahu bahwa Injil diminta oleh Yesus, beritakanlah sampai ke seluruh bumi. Nah, itu kan perintah Tuhan, sampai ke ujung bumi gitu. Dan dari dasar keyakinan ini, ya tidak ada buktinya, memang tidak ada hal yang bisa mengganggu itu gitu, ya, yang menghalangi itu seperti itu. Sehingga akhirnya kasih ini bisa berlangsung, ya, bisa terus, ya, sangat dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini gitu. Jadi hasilnya itu bukan merupakan satu prioritas ya, tapi mengabarkan ataupun pelayanannya itu waktu Bro Arthur bilang melayani Tuhan dan menyampaikan kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, itu yang menjadi utamanya. Jadi artinya apakah hasilnya itu Bro Arthur menentukan gitu targetnya akan tidak ya. Tentu tidak ya, tentu tidak. Kita sudah belajar bersama-sama ya, apa yang kita mungkin apa yang kita bangun atau kita pertumbuhkan mungkin itu dari karya orang. Kita pernah belajar di Injil ini ya tentang Apolos, tentang Petrus, ya, siapa yang menabur, siapa yang membangun. Tetapi akhirnya Tuhan juga yang mempertumbuhkan itu. Kita sudah belajar ya tentang hal itu. Tapi kembali lagi bahwa kita lakukan saja bagian kita. Ya, saya percaya bahwa sebenarnya Yesus telah menyelesaikan semua. Dan apa yang sedang dia lakukan ini
dia minta kita teruskan. Dan dia mau menyatakan bahwa kalau saya mau bahasakan dalam bahasa sehari-hari, dia mau katakan bahwa, "Loh, kamu itu tinggal melanjutkan kok. Ya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Ya, rohku juga aku taruh di hati kamu gitu. Apalagi yang kamu takutkan. Hmm. Seluruh dunia ini yang mereka butuhkan hanya keselamatan. Ya, maka bagikan, berikan secara cuma-cuma." Gitu ya. Gitu. Hmm. Nah, tapi kalau kita belum mengalami apa yang kita mau bagikan gitu. Ya, mungkin orang-orang yang mendengar hal ini, oh, ini lagi bicara apa sih? Ya memang susah ya. Yohanes pasalnya yang ke-5 ya, ayat 3 dan 5. Jika seseorang belum dilahirkan oleh air dan roh, mereka tidak bisa melihat kerajaan Allah itu. Jika seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan itu. Susah. Ya, kita tidak bisa terlalu menyikapi kebenaran panggilan Tuhan ini kadang-kala dengan batasan pikiran kita yang terbatas gitu ya. Walaupun memang kebenaran ini juga disampaikan secara logis ya. Oh, tetap harus dinyatakan secara terang dan lengkap ya. Kebenaran apa yang saya bagikan harus saya terima dulu, yang harus saya rasakan dulu. Tidak mungkin saya hanya membagikan sesuatu apa yang ada dalam pikiran saya dari hasil logis dari sekedar pembelajaran, tapi saya nggak mengalami Tuhannya gitu. Kuasanya saya nggak ngalamin apa yang saya mau beritakan. Gitu. Bisa-bisa saya hanya menyeberangkan wacana aja atau narasi dari pikiran saya ke pikiran orang dan itu akan melelahkan sekali. Gitu. Susah. Brothers, kita mau ke ini juga dulu, ke pelayanan. Ada juga apa namanya, bukan impian, tapi satu hal yang Brother Arthur sudah pernah lakukan juga, melayani orang-orang tua ya. Ini satu hal yang terus terang saya juga terinspirasi sekali. Ya, dengan pelayanan Bro Arthur ini betul-betul mengasihi, betul-betul ya apa ya, bersama dengan waktu itu terutama dengan orang yang kita kenal bersama ya, dengan Pak Aki. Dan itu Bro Arthur lakukan benar-benar dari hati ya, saya lihat. Benar-benar memang punya hati untuk mengasihi Pak Aki. Tolong cerita dulu lah maksudnya pengalaman itu. Dan kayaknya pernah juga ya sebelumnya juga Bro Arthur melayani secara pribadi. Oh iya, Pak Ukar ya, Pak Aki ya. Iya, Pak Ukar. Iya. Itu satu kenangan dalam hidup saya ya, Bro Pierre. Ini hal yang luar biasa bagi saya, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Jujur, waktu tantangan ini diberikan kepada saya, waktu itu saya sebenarnya sedang membawa kesaksian juga kepada seorang bapak yang sedang mencari Tuhan, sedang study Bible juga. Dan ketika saya mendapatkan tantangan itu untuk melayani seorang yang sudah tua, lumpuh, ya tidak berdaya ya, karena tinggal di tempat tidur dan sudah, artinya untuk buang air besar, air kecil itu sudah tidak bisa turun dari tempat tidur. Awal saya masih mempertimbangkan ya, karena secara manusia memang tidak mudah. Namun saya berdoa dan ya Tuhan menaruh beban di hati itu, sehingga kalau ini adalah kesempatan memang melayani Tuhan, kenapa tidak gitu. Sehingga akhirnya saya mengiyakan hal itu dan sebelumnya pun saya sudah mengenal orang ini gitu ya. Waktu itu beliau masih bisa berjalan dan ada kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, tapi karena matanya sudah tidak awas, waktu itu kami bekerja sama ya dengan beberapa masih keluarga juga di sana, keluarga Bukir juga ya. Ada di sana Bro Yudi, ada Bro Jo dan Mama ya, dan akhirnya bisa mendapatkan satu kacamata yang memadai dan akhirnya Pak Ukar ini bisa membaca firman Tuhan dan itulah kerinduan dia.
bisa terjadi, dan saya ikut bersukacita. Dan di situ saya melihat usianya yang semakin umur, ya, membuat dia memang perlu dibantu. Dan saya tidak menyangka bahwa akhirnya dia juga mengalami sampai pada satu titik lumpuh, ya. Dan saya tidak bisa berdiam diri saja, tapi ketika tantangan itu diberikan kepada saya, ya saya mau lakukan saja. Wow. Jadi apa namanya, di situ kita nggak berusaha juga untuk bagaimana, maksudnya orang sudah terkapar nggak bisa apa-apa, ekspektasi kita apa gitu. Apakah kita punya ekspektasi, dan ekspektasi itu yang terlihat secara fisik atau secara spiritual, Brother Arthur? Iya, dua hal ya. Yang pertama ini secara tentu kita melakukannya tidak bisa ini ya, harus tulus ya, tanpa pamrih ya, nggak boleh dengan pamrih. Kenapa? Karena ini jiwa. Dan saya membayangkan loh, ini baru satu orang gitu. Ketika Tuhan pergi, Tuhan berkata ya dalam dalam firman-Nya, ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan gitu. Dan saya melihat ini satu keluarga yang satu sudah memberikan tempat, ya. Kemudian memelihara, ya, memberikan makanan gitu. Nah saat ini pribadi ini dia perlu dirawat ya, perlu dibersihkan gitu setiap hari, ya, untuk digantikan pakaian, ya, tempat tidurnya harus terus dibersihkan karena tidak mungkin setiap waktu beliau harus menjalani kehidupan yang rutin seperti kita yang sehat, harus membersihkan diri gitu. Nah jika kita tidak siap melakukan ini, bagaimana dengan satu pelayanan ya, bahwa bukankah pelayanan itu harus yang terbaik ya? Dan saya melihat bahwa ini bukan hanya saya sendiri, tapi setiap hati pribadi yang mau bekerja sama melayani pribadi ini. Dan saya membayangkan bahwa ini baru satu jiwa gitu ya, ya baru satu jiwa gitu. Nah secara rohani memang Tuhan meminta untuk kita bukan hanya memberitakan firman, ya lakukan sesuatu gitu. Ya, bagaimana kita memberitakan firman Tuhan tetapi kita tidak melakukan sesuatu. Nah, saya ingat kondisi ini terjadi juga pada saat di mana istri saya mengalami kelemahan bahkan meninggalkan saya dan anak-anak. Ya, saya ingat sekali kondisi ini adalah bahwa bagaimana? Apakah saya harus kecewa? Ya, di mana saya memiliki satu kondisi juga hubungan pernikahan yang saya harus tata dan saya harus perbaiki gitu ya. Namun seperti tidak memiliki daya, tetapi saya juga harus tetap memberikan bagian saya untuk melayani Tuhan gitu. Ya, sehingga akhirnya kondisi ini menjadi satu ujian dan dilema ya, di mana seorang dalam hal ini istri saya mengalami kelemahan dan meninggalkan anak-anak, namun saya harus tetap setia untuk melayani seseorang yang sedang lumpuh dan harus saya layani setiap waktu gitu ya. Dan saya tidak bisa memungkiri panggilan Tuhan, dan saya menyerahkan akhirnya semuanya di hadapan Tuhan, dan puji Tuhan hari ini ya Tuhan sertai saya ya, hari ini. Iya, saya itu memang satu pelayanan yang luar biasa ya. Saya terus terang saja, mungkin pada saat itu bisa juga artinya seperti teman-teman Ayub ya. Teman-teman Ayub kepada Ayub mungkin berusaha untuk menasihati, berusaha untuk bicara tentang hal-hal yang macam-macam lah. Tapi yang saya melihat justru kita yang belajar gitu sebenarnya dari sosok Arthur ini, bagaimana menghadapi masalah itu dan
tetap bertahan di dalam Tuhan dan tetap setia, bahkan tetap melayani di saat-saat yang sulit. Justru itu sebenarnya kita yang belajar. Jadi kadang-kadang ada posisi di mana kita mau menasehati gitu. Jadi saya merasa bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup Bro Arthur, dan memang pekerjaannya itu bukan hal yang gampang untuk dihadapi juga ya Bro Arthur. Betul. Saya bersyukur saya tidak sendiri. Saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang murid Kristus itu karena pribadi-pribadi yang menjadi contohan juga dalam hidup saya. Ya. Mereka yang memberikan saya kekuatan, mereka yang menghibur saya, mereka yang memberikan saya nasihat. Ada satu mentalitas yang akhirnya memberikan saya kekuatan ya dari setiap kesaksian orang-orang yang mengelilingi saya ini. Sehingga akhirnya dilema apapun dalam kehidupan rumah tangga, ya tantangan apapun yang terjadi di dalam pelayanan kesaksian, melayani pribadi, ya, saya terjaga ya, termasuk Bro Pierre lah yang banyak memberikan saya masukan dan nasihat saat itu, sehingga membuat saya tidak merasa sendiri dan tidak lari dengan cara dunia. Tetapi luar biasanya adalah nasihat-nasihat ini, ya, kesetiaan Tuhan dalam hidup saya membuat saya sekalipun mengalami keadaan yang boleh dibilang ada dalam satu pergumulan yang pekat ya menurut saya saat itu ya. Tapi Tuhan memampukan saya untuk tetap bisa melakukan sesuatu untuk Dia gitu ya. Tetap setia melayani pribadi Pak Ukar, di mana saya belajar dan inilah cara Tuhan juga membentuk hati saya ya untuk lebih belajar akan kerendahan hati. Ya tidak mudah ya untuk pribadi kita sebagai laki-laki yang mengutamakan mungkin bisa materi atau penampilan atau mengejar kekayaan, tapi dalam kondisi ini berbalik daripada itu ya kita harus mencuci pakaian ya yang sudah begitu kotor dan melayani pribadi ini, membersihkan dia, memandikannya ya semua lah ya, dan kemudian menyuapi dia makan sampai selesai gitu. Hal ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Saya susah juga melakukan itu gitu ya. Ya ada sekitar setahun lebih lah ya. Sampai akhirnya Tuhan memanggil beliau dengan kondisi yang sudah sangat rentak. Tetapi ya itu yang saya lihat bahwa saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan itu. Ya dalam kondisi pergumulan yang cukup dalam, tapi Tuhan ajarkan saya untuk bisa melayani jiwa sampai ke dasar-dasarnya, dan itu bagi saya awalnya tidak mudah, tetapi saya mendapatkan saya bersyukur bisa melihat karakter Tuhan di sana. Ya, saya bayangkan ini baru satu saja sudah seperti ini gitu ya. Gimana nanti dan masih begitu banyak orang yang harusnya dilayani seperti itu. Wow. Iya, brother, untuk sharingnya kita bersyukur. Karena kita sudah hampir 1 jam, kita akan bisa melanjutkan lagi untuk sesi 2 nih, bisa ngobrol lagi, belajar lagi nih dari Bro Arthur akan pelayanannya. Terus terang saya secara pribadi terinspirasi dan banyak hal yang bisa dibagikan juga ya untuk mengajak teman-teman pendengar juga untuk bisa semakin mengasihi Tuhan dan semakin juga melihat ya seperti yang tadi Bro Arthur bilang, karakter Tuhan dimanapun Bro Arthur melayani gitu. Jadi sekarang dalam pekerjaan Bro Arthur gimana? Happy dan bisa banyak juga sebenarnya berkat Tuhan. Iya, puji Tuhan ya. Ini satu keadaan bukti bahwa segalanya akhirnya kembali kepada Tuhan ya. Dengan dari saat corona itu Tuhan pelihara lah ya, dan Tuhan buka jalan satu persatu, dan sampai hari ini ya masih bisa bekerja ya, puji Tuhan.
anak-anak terpelihara ya, dan tetap bisa sekolah. Saya melihat ini ya kebaikan Tuhan semata. Kami terus melayani dan memberikan kesaksian saja. Luar biasa, Pak. Kita berdoa, Brother. Ya, Tuhan, terima kasih. Satu hal lagi